kita beberapa kali membahas Telkom. Yang pertama itu mengenai potensi masalah buyback sama potensi dividen nih my friends nih. Dan kemarin itu Telkom sudah melakukan RUPS seperti yang kita ekspektasikan di beberapa waktu sebelumnya. Sangat mungkin sekali dividen payout ratio-nya itu di atas ekspektasi pasar gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat Telkom beberapa waktu lalu dari sisi kemampuan keuangannya pun juga sangat cukup ya untuk bisa melakukan buyback ini. Jadi kita update waktu kita tampilkan datanya, rata-rata dividen payout ratio-nya Telkom itu dari tahun 2013 sampai 2023, kinerja tahun tersebut yang dibayarkan tahun berikutnya, itu rata-ratanya dividen payout ratio-nya itu 60 sampai 90% ya. Jadi tapi beberapa tahun terakhir itu kisarannya hanya 60, tertinggi sempat 80%, tapi terakhir untuk kinerja 2023 itu rasionya 72%. Jadi ketika kemarin diumumkan sebesar 89% memang di atas ekspektasi pasar, dan seperti yang kita bahas sebelumnya, harusnya sih saham-saham yang masuk ke Danantara ini ada potensi peningkatan dividen payout ratio nih dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini mulai terefleksi dan sudah mulai kelihatan nih. Nah, untuk melihat keadaan seperti ini, ada dua cara menyikapinya nih my friends. Buat my friends yang memang, saya invest emang jangka panjang, tapi jangka panjang ini bukan cuma beberapa bulan ya, 5 tahun gitu, 10 tahun gitu, kita ngomongnya 3 tahun, 5 tahun lah ya. Ya berarti ya nggak ada masalah. Dividennya bisa diinvest kembali lagi, atau ya mungkin bisa didiamkan atau di hold ya sahamnya. Tapi buat yang memang mengejar secara momentum, hampir semua narasi yang sifatnya positif sudah keluar semuanya nih my friends nih. Jadi yang kita bahas mengenai potensi buyback sudah disetujui, terus juga masalah dividen juga sudah rilis juga. Biasanya ada mereka-mereka itu yang memanfaatkan narasi ini untuk melakukan sell on news nih. Dan terakhir kita bahas juga mengenai Telkom. Saya lupa ya tanggal pastinya, my friends cek deh 2 atau 3 episode sebelumnya. Ada rebalancing di salah satu indeks RKHT yang sangat mungkin sekali memicu outflow jangka pendek untuk si Telkom ini sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat, semua beritanya sudah terefleksi, harusnya ada koreksi sedikit karena adanya narasi-narasi tadi sudah kita sebutkan. Jadi untuk my friends yang pegang saham Telkom, punya dua cara, tadi seperti saya sebutkan, bisa di hold, tapi untuk jangka yang panjang, atau dimanfaatkan momentumnya untuk sell on news untuk hari.